Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadah wal hasanata masaki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khairi tiqa wajhillahi wa rahmatihi wa qurbihi wa sawabihi. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama ya Pak ya, kita duduk di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmi. Sudah selalu saya ulang-ulang, mungkin juga Ustaz mengisi kajian juga selalu diulang-ulang, bahwasanya pahala orang yang hadir, ya pahala yang hadir, terutama yang punya niat, memang punya niat untuk belajar, istilahnya menambah pengetahuan dalam masalah agama, yaitu bahkan di pesantren Jawa itu istilahnya ada banyak pesantren itu yang juga mengizinkan santrinya itu untuk makan ikan laut. Alasannya apa? Alasannya karena orang yang belajar ini hadisnya, orang yang belajar itu ikan-ikan laut, ikan-ikan semua ikan yang ada di laut itu memintakan ampun gitu. Masa udah memintakan ampun ke kita makan kan gitu. Itu konteksnya gitu Pak. Jadi beberapa pesantren itu ada yang sampai seperti itu. Cuma lah melihat ya, ikan laut yang dimakan sebanyak apapun tetap masih ada terus itu kan. Ya, bismillah, ya. Maka termasuk kita niatkan pada hadir majelis di sini niat imtisalu amrillah, yaitu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana Rasulullah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Dan banyak istilahnya fadilah-fadilah ilmu yang seharusnya nggak usah saya sebutkan, cuma harus diulang-ulang ya, untuk mengisi semangat kita agar kita itu mau hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Apa aja majelis ilmu itu silahkan hadir. Ya, apa itu tentang masalah apapun itu hadir. Guru saya selalu bilang bahwasanya yang paling menjadi motivasi terbesar saya juga waktu pesantren, waktu ngajar juga, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang paling beliau dicintai di akhir zaman seperti ini. Ya udah, katanya akhir zaman gak kiamat atau susah seperti itu. Yang pasti kiamat itu gak akan semakin lama, tapi akan semakin dekat ya. Ya, kan gak mungkin kiamat akan semakin lama enggak. Dari zaman Nabi, ketika zaman Nabi 1400 tahun yang lalu itu Nabi udah bilang bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Apalagi kita kan semakin dekat kan ya, istilahnya gitu. Ya, umatnya Nabi yang paling beliau cintai di akhir zaman seperti hari ini, itu adalah satu al-alim, yang kedua adalah muta'alim. Satu adalah orang yang alim yang mengerti ilmu agama, yang kedua adalah orang yang mau belajar tentang ilmu agama. Saya pengajar dan orang yang mau belajar. Itu yang paling dicintai. Bukan mereka yang istilahnya kita semakin kesini kan nanti akan semakin ada banyak mujadalah, perdebatan. Apalagi tentang politik itu Pak. Itu paling repot itu. Kalau saya dari dulu itu antara suami istri bahkan sampai cerai gara-gara pilihan 1-2 kan gitu, sampai seperti itunya gitu. Ujung-ujungnya yang 2 yang nggak jadi ikut nomor 1 kan gitu. Alhamdulillah, cuma sebagaimanapun kita tetap belajar terus. Maka di sini pada kesempatan yang mulia ini, ya mari kita niatkan imtisalu amrillah, karena dengan hadir dalam majelis ilmu seperti ini, insya Allah rahmatnya Allah itu akan selalu melingkupi kita. Itu harapannya seperti itu. Yang kedua mungkin nanti ada yang bisa diambil dari majelis-majelis ilmu tersebut, apapun itu mari kita amalkan, karena ketika kita amalkan itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian apalagi ketika
hari sudah tutup buku udah gitu kan. Ya orang yang belajar apapun, misal belajar teknik atau belajar ilmu komunikasi atau ilmu apa gitu, itu kan mesti diamalkan. Kalau hanya sekedar mendapatkan, kemudian hanya mendapatkan legalitas berupa ijazah, nggak diamalkan, ya kita nggak tahu kan gitu. Paling ya keluar juga cuma apa kan gitu. Makanya banyak saya selalu apa dibilang, kamu nggak apa-apa. Sekarang itu memang di Indonesia itu ilmu butuh legalitas. Apa itu legalitasnya? Yaitu gelar itu, WSH, SPD, kemudian MH, PD, semacam-macam lah. Ya, cuma usahakan gitu, usahakan. Kamu tuh tidak cuma hanya mendapatkan gelar secara legalitas di Indonesia, cuma juga harus mendapatkan apa? Ilmunya itu. Caranya gimana? Caranya ya sudah, bagaimana minimal sekali hasil istilahnya kayak skripsi atau tesis atau disertasi yang kamu tulis itu punya manfaat. Walaupun manfaat untuk diri kamu yaitu kamu mendapatkan apa? Gelar kan gitu. Paling kamu punya manfaat untuk orang lain. Punya manfaat orang lain. Kan berapa banyak Pak setiap tahun itu skripsi di Indonesia itu terbit itu berapa banyak? Kok sampai ribuan itu? Skripsi, tesis. Cuma dilihat yang punya istilahnya manfaat untuk masyarakat itu paling berapa? Kan gitu. Minimal jadi buku lah dibaca orang. Kan enggak? Orang sekarang kuliah, bikin skripsi selesai, dikumpulkan, udah selesai di perusahaan sampai berdebu gitu, gak ada manfaat, gak ada faedah apa-apa gitu. Maka usahakan gitu. Walaupun di sini mungkin udah pada selesai semua ya, udah purna semua. Lagi hal usahakan di sini ya, kita bagaimanapun ilmu itu kita pelajari, paham atau nggak paham, bisa atau nggak bisa hadir, paham nggak paham, bisa atau nggak bisa hadir. Jadi di situ. Karena apa? Karena ya tadi di dalam hadis saja orang yang nggak niat masuk majelis ilmu aja mendapatkan rahmatnya Allah kan gitu. Sampai malaikat sendiri protes kan gitu. Ya Allah, itu di majelis ilmu itu ada orang itu maksudnya nggak belajar, maksudnya itu dia nyari temannya, kebetulan temannya hadir di majelis ilmu. Kata Allah, kaum la yastafihim jalisuhum, kaum yang hadir dalam majelis ilmu niatnya mencari ilmu atau tidak, itu nggak akan lepas dari rahmatku, tetap akan semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Itu ala kulli hal. Terutama yang paling selalu saya tekankan adalah ketika hadir dalam majelis ilmu, hadirlah dalam majelis ilmu yang di situ kita itu diajak bareng, bukan untuk dipisah-pisahkan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Karena sekarang udah mulai banyak istilah kayak gitu ya, hanya karena masalah apa, sholat niat atau enggak niat, sholat subuh kunut atau tidak kunut, ya terus saya ulang-ulang ya. Salah satu pertama istilahnya mensyirikkan, perbuatannya syirik, kemudian berubah jadi kafir. Ketika kafir ujungnya apa? Halal darahnya. Ya, tragedi-tragedi yang ada di Timur Tengah selain yang Gaza itu semua itu awalnya dari situ. Ya, antara sama Islam terpecah, Sunni Syiah, Sunni sendiri ada golongan Sunni yang A dan B, karena nggak sama-sama, nggak satu pendapat, walaupun dalam masalah politik semisal. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya tetap pengkafiran, awal pensyirikan, awalnya tetap dianggap sebagai syirik. Kayak ISIS itu Pak, yang pernah sempat booming kan, ISIS, kemudian Al-Qaeda dan lain sebagainya. Itu awalnya itu bermula dari apa? Bermula dari perbedaan dalam masalah agama, gitu. Mulai politik, kemudian masalah agama, kemudian yang satu dikafirkan. Ketika dikafirkan apa? Halal darahnya sudah. Itu. Bahkan yang waktu zaman ISIS masih ramai itu kan, saya kan masih di Hadramawt waktu itu. Itu kan sampai ada gara-gara masalah sepele.
Masalahnya apa? Masalahnya ada 7 orang pemuda, karena waktu itu negara Irak itu lolos di Piala Asia sepak bola main, ya. Si 7 pemuda ini nonton sepak bola tersebut, ketahuan sama anggota ISIS karena wilayah dikuasai oleh ISIS. Apa yang terjadi? 7 orang pemuda itu dieksekusi mati, gara-gara nonton sepak bola doang. Dan mengeksekusinya pun ekstrim, dan itu gak pernah ada dalam sejarah Islam. Bagaimana caranya? 7 pemuda itu dilempar dari gedung. Alhamdulillah, kan gitu. Makanya setiap dalam majelis-majelis ilmu, silakan hadir kepada majelis-majelis ilmu yang di situ tuh kita tuh diajak sama-sama bareng, bukan dipecah-pecahin. Ya, hanya dengan masalah-masalah furu'iyah kita dipecah-pecahin menjadi golongan A, golongan B, golongan C, kan gitu. Itu kan, ya Allah kasihan. Loh kan Islam kan memang terbagi menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang masuk Islam, masuk surga, kan gitu. Hadisnya seperti itu. Ya silakan kalau mau seperti itu. Cuma hadis itu coba dipahami lebih lagi. Ya, ketika Nabi menyebutkan ini yang disampaikan oleh Syekh Sirajuddin Al-Buti, ketika Nabi menyampaikan bahwasanya agama Yahudi terbagi menjadi 71, agama Nasrani terbagi menjadi 72. Tapi ketika menyebut Islam apa? Bukan masalah Islamnya yang terbagi, tapi apa? Umatnya terpecah-pecah, gitu. Tapi sekali lagi, meskipun hadis ini benar, semisal hadis ini benar, hadis ini derajatnya enggak mutawatir sahih. Karena ada satu hadis yang bertentangan dengan hadis ini yang derajatnya mutawatir sahihah. Apa? Yaitu man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Begitu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sampai sahabat yang mendengar hadis itu banyak, karena makanya hadisnya mutawatir sahih, yang gitu. Makanya di depan Rasulullah ditanya, wa in zana wa in sarqa ya Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia pernah mencuri, Nabi katanya, wa in zana wa in sarqa, walaupun dia berzina, walaupun pernah mencuri, tapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Logikanya gimana? Logikanya misal gini, Pak. Ya, orang non muslim, ya non muslim, ya kafir selama 50 tahun atau selama 60 tahun, semua dosa udah pernah dilakukan, membunuh, mencuri, zina, minum-minuman obat dan lain sebagainya. Tapi setelah 60 tahun mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosanya semua diampuni hanya dengan sebab kalimat la ilaha. Kayak kalimat sakti, ya, walaupun cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita hafal lah, kita tidur pun, bangun tidur pun hafal lah, istilahnya seperti itu. Itu udah jannah, gitu. Maka perbedaan dalam konteks apapun, terutama masalah kuliah, ya masalah nanti sebentar lagi puasa tarawih 20 atau 8, yang mau niat puasa atau yang mengatakan puasa itu enggak masuk, niat itu enggak masuk dalam syarat sahnya puasa misalnya. Ya, maka itu apa istilahnya? Jangan sampai menjadikan kita itu terpecah. Saya selalu dimanapun, di majelis manapun selalu bilang seperti itu. Dan misalnya ada ustaz-ustaz yang selalu mengatakan ini bid'ah, dan syirik, ini kafir, itu saya yakin dia itu keluar dari manhaj jumhur ulama. Karena mayoritas ulama itu nggak ada yang memvonis orang bid'ah, syirik, sampai kafir kan gitu. Karena yang berhak mengatakan yang al-hakim, kita itu hanya hamba. Kita itu hanya seorang yang melaksanakan perintah, melakukan apa yang sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kita nggak boleh menghukumi orang lain, karena al-hakim Allah. Karena yang menjadi hakim itu hanya Allah, gitu. Bahkan menurut hadisnya
hadis sama, Quran sama, tapi ketika sampai kepada orang pemahamannya itu akan berbeda-beda. Paling mudah lah. Salat subuh kita ya, ada yang kurut, ada yang enggak, semisal. Ada yang kurut, ada yang enggak. Itu penjelasannya gimana? Hadisnya sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya dalam salah satu rawi. Salah satu rawi ini menurut Imam Syafi'i, riwayat yang meriwayatkan hadis ini adalah orang yang siqah. Jadi hadisnya sahih. Tapi menurut ulama yang lain enggak. Muhammad bin Sulaiman, Muhammad bin Ibrahim atau Ibrahim bin Muhammad itu namanya itu. Itu dia enggak siqah. Jadi hadisnya tuh dhaif. Maka dari kalangan Hanafi enggak boleh kunut istilahnya. Bukan karena Muhammadiyah itu ya. Kunut atau enggak kunut itu udah lama. Jadi udah lama. Maka yang selalu pakai kunut itu dari kalangan Syafi'i ya, kunut subuh itu. Kunut subuh itu yang mengatakan termasuk istilahnya sunat ab'ad. Ya itu dari kalangan Syafi'i ya. Alasannya apa? Oke lah, misal kita mengatakan bahwasanya hadis itu dhaif lah, misal. Tapi Rasulullah pernah melakukan kunut, kan gitu. Rasulullah ketika waktu itu walaupun kunutnya itu kunut nazilah, dilakukan selama 1 bulan lebih karena mendoakan salah satu golongan yang ketika disuruh minta diajarin Islam, ternyata ketika dikirim utusan ke sana malah dibunuh kan gitu. Rasulullah kan sampai akhirnya dibacakan kunut nazilah waktu itu. Nah, Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun cuma sekali misal, berarti kan hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Rasulullah hanya melakukan sekali. Nah, tapi kan ini bisa menjadi hukum yang sunnah. Nah, sunnahnya itu hanya waktu Rasulullah pada zaman Rasulullah sendiri atau sampai akhir zaman, kan gitu. Nah, Imam Syafi'i berpendapat apa? Ketika Rasulullah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu tidak wajib, ini tetap akan menjadi sunnah sampai akhir zaman. Walaupun Rasulullah cuma melakukan sekali atau 2 kali, ada riwayatnya, misalnya kayak kunut itu, gitu. Maka satu kunut satu enggak, boleh semua tak boleh. Kayak bacaan doa kita ya. Itu kan ada yang kabiro, ada yang Allahumma baik ini kan, dan banyak macamnya ya. Itu saya dulu sampai waktu majelis dulu. Saya pernah ngajar kayak gini di Bandung waktu itu. Dan ada bapak-bapak gitu tanya, "Dok, saya mau nanya," katanya. Waktu saya kecil, saya baca doa iftitahnya itu kabiro, katanya. Terus kemudian ketika saya besar kayak gini, katanya bacaan doa iftitah itu Allahumma baik ini, katanya. Itu tak benar gimana kan? Masa sholat saya nggak saya dulu, katanya. Yang baca kalau yang kabiro alhamdulillah kasirah itu benar, berarti bacaan iftitah saya sekarang nggak sah. Kalau sekarang nggak sah, berarti sholat saya nggak sah, kayak gitu. Gimana cara menjelaskannya? Itu kan bukan rukun. Doa iftitah kan bukan wajib. Mau bacaan seperti apapun, ya boleh, silakan. Gak baca pun jadi masalah kan gitu. Kalau mau dibaca semua juga jadi masalah kan gitu. Kemudian dalam sholat pun akan selalu ada perdebatan tentang lafaz tahiyat. Yang satu menggunakan sayyidina, yang satu tidak menggunakan sayyidina. Itu konteksnya bagaimana? Ya semuanya boleh, silakan. Yang menggunakan sayyidina jangan menyalahkan yang nggak menggunakan sayyidina, alasan kurang adab atau gimana. Yang tidak menggunakan sayyidina jangan menyalahkan yang menggunakan sayyidina, karena nggak ada riwayatnya itu. Bukan ada hadis atau sayyiduni katanya seperti itu. Saya bisa pastikan hadis itu maudhu. Kenapa maudhu? Karena dari segi lafaznya salah. Nggak ada lafaz sayyidi itu nggak ada, Pak. Ya. Kenapa? Dan asal kata bahasa Arab itu saja ya sudu kan gitu. Ketika diwazankan fa'ala, maka menjadi sawwa dari sawidu, bukan sayya dari sayyidu. Nah, kadang hadis itu bisa dilihat dari konteks lafaznya benar atau salah secara tausoro. Ketika salah,
Ketika salah itu bisa dijadikan itu kemungkinan dari doa atau sampai ke hadis maudhu. Kenapa alasannya? Alasannya karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Ana afsahu bil qiddat." Saya itu orang yang paling fasih mengucapkan lafaz dhad. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam Rasulullah itu apa yang beliau ucapkan itu mesti fasohah, fasih, nggak mungkin menyalahi aturan bahasa Arab gitu loh. Nah, Rasulullah itu nggak mungkin salah. Jadi ketika ada hadis yang salah dalam konteks nahusorofnya, itu bisa dikatakan sesuatu. Kayak tadi dalam kata Sayyiduni itu, dan semua tuh kalau tahu. Terus gimana? Ya sudah, yang mau pakai Sayyidina silakan, yang nggak mau pakai juga silakan, kan gitu. Cuma jangan menambahkan lafaz Sayyidina ini ketika membaca Al-Quran, nah itu nggak boleh. Atau ketika adzan, nah ini nggak boleh. Tapi dalam konteks tahiyat itu diperbolehkan dengan alasan apa? Alasan tadi, masa kita istilahnya suul adab sih. Cobalah misal kita temannya Pak Jokowi lah, presiden lah. Kan ketika ketemu itu Jokowi kan nggak mungkin. Kan pasti pakai Pak Presiden kan itu ada istilahnya ada penghormatan gitu loh. Masa sama Nabi nggak gitu kan? Gitu. Itu logikanya seperti itu. Karena kamu nggak pakai logika, tapi mangga silakan. Yang saya seperti itu. Maksudnya tingkatannya itu, ya gitu. Kenapa orang-orang memakai lafaz Sayyidina itu seperti itu? Karena alasannya tadi itu ikram pada Nabi. Gak jangkar kok. Muhammad siapa? Muhammad kan banyak orang Muhammad yang gitu. Begitu juga dalam konteks habis sholat, ada yang wiridnya dengan jahr, ada yang wiridnya dengan sir, kayak gitu. Itu gimana? Ya boleh semua, silakan. Nabi kan nggak pernah mengajarkan bid'ah loh, kayak gitu. Nabi nggak pernah mengajarkan, tapi Nabi pernah meriwayatkan banyak hadis. Barang siapa yang habis sholat mengucapkan ini, pahalanya ini, gitu kan. Dan kenapa sampai dijaharkan? Ulama itu karena apa? Litaklim, untuk memberikan pengajaran kepada makmum agar ketika sholat itu langsung sholat juga baca apa-apa, sholat ya HP dan biasa. Agar ketika sholat itu sama-sama kita ingat Allah lagi gitu. Itu maksud dari kenapa wirid itu dijaharkan. Karena lama-lama orang yang nggak hafal pun akan jadi hafal ketika itu dibaca terus ya. Tapi ketika wiridnya itu diem semua, wah saya yakin itu nanti nggak akan. Maka berapa juga nggak akan hafal. Gitu. Maka untuk litaklim wirid setelah sholat, untuk litaklim, untuk memberikan pengajaran, itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Tuh, malah melihat. Mau dalam konteks apapun, ya dalam konteks apapun, dalam masalah furu'iyah kita itu bersama-sama. Ya alhamdulillah, saya telah ditempatkan di tempat orang yang macam-macam, tapi damai, gitu. Gak kekerasan. Saya juga pernah ditempatkan di tempat yang keras itu juga pernah. Apalagi teman saya itu pernah, dia itu sampai ditendang dari masjid gara-gara beda aliran gitu. Alasannya apa? Alasannya ketika dalam konteks sesuatu masalah dia ditanya, Allah gitu. Allah itu di mana gitu. Itu kan pertanyaan yang banyak, perdebatan yang panjang itu gak akan berakhir. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan yang diikuti banyak orang, Allah di atas, di langit gitu. Hadisnya Al-Qurannya jelas gitu. Tapi kalau jumhur ya, kalau mengatakan Allah itu di atas, Allah di langit, berarti Allah itu bertempat, membutuhkan tempat. Sedangkan Allah itu nggak membutuhkan apa-apa. Gitu. Cuma keyakinan seperti itu boleh-boleh saja, silakan. Gitu. Silakan. Apalagi ketika kita mengajarkan itu kepada anak kecil. Kan? Ketika mengajarkan anak kecil, Allah nggak bertempat. Pikiran mereka nggak sampai. Maksudnya nggak bertempat gimana? Ya
udah menunjukkan ke atas, yang penting mulia gitu, gak dibawa, gak dijinjik kan gitu, yang penting. Tapi kalau ketika kita sudah dewasa dalam pemahaman seperti ini, konteks apapun, ya dalam masalah seperti itu ya sudah. Bahkan ketika Imam Malik ditanya seperti itu, as-su'al bid'ah, kamu bertanya seperti itu yang bid'ah. Bukan masalah dia kira Allah di bertempat di atas atau enggak. Cuma teman saya itu menjelaskan itu panjang, mulai dari mazhab yang lain, pendapat ulama yang lain. Cuma kalau tidak sesuai dengan yang ada, yang diyakini oleh oleh DKM-nya, kita nggak boleh ngisi lagi di situ. Katanya keimanannya membahayakan, seperti itu. Orang lihat alhamdulillah. Ya, kita boleh silahkan mau berpendapat seperti apapun, yang penting kalau kata saya itu yang penting kita sholat itu masih menghadapi kiblat. Ya, sholatnya masih menghadapi kiblat, Qurannya masih sama gitu, nabinya masih sama, Tuhannya masih sama, kita itu sama-sama orang muslim, al-muslim wa ahlul muslim. Ya, kalau udah kiblatnya ngawur lah, itu boleh kita istilahnya kita kasih tahu baik-baik, kalau nggak bisa ya sudah. Karena ada orang yang kira seperti itu Pak ya, maksudnya Allah kan di mana-mana kan, jadi ngapain kita sholat itu harus menghadap kiblat gitu ya. Sampai kadang-kadang ada orang seperti itu, Allah kan di mana-mana, ngapain kita sholat kiblat? Ya haji gitu, haji. Oh, apa saya di hati kan ngapain haji harus ke Mekah? Dan terus sebenarnya Rasulullah itu mengajarkan sholat harus ke kiblat, sampai ada perpindahan kiblat. Rasulullah dari Madinah haji ke Mekah itu untuk apa? Kalau kamu meyakini sholat itu boleh madep kemana-mana, meyakini Ka'bah ada di hati kamu gitu. Terus gunanya syariat yang diajarkan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah itu untuk apa? Istilahnya kan di situ Pak ya. Rasulullah sampai membuat sampai. Nah dalam konteks ini juga, dalam konteks masalah perbedaan, apa yang Rasulullah tidak lakukan kemudian dihukum bid'ah, kalau Rasulullah lakukan berarti itu adalah sesuatu yang sunnah. Misal seperti itu. Dalam konteks haji itu yang banyak bid'ah kalau tahu. Ya Masjidil Haram sekarang Pak, Masjidil Haram sekarang. Itu kan tidak seperti Masjidil Haram yang pada zaman Rasulullah. Kan mengalami perluasan. Ya kan? Sampai segede sekarang ini. Nah kan bisa saja kita ini itikaf, kalau sholat di Masjidil Haram, kan ada hadis sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa kali? 200.000 kali kan, sampai seperti itu. 100.000 kali atau 200.000 kali ya sholat di Masjidil Haram. Nah, namun Masjidil Haram ini pada zaman Rasulullah atau pada zaman sekarang juga? Orang sekarang pasti pada zaman sekarang juga kan. Nah kan Nabi ngomongnya kan dulu, batasnya jelas tuh Masjidil Haram waktu itu kan. Nah kan bisa jadi kita sekarang sholat di Masjidil Haram, tahu itu dulu itu rumahnya Abu Jahal. Ayo, ya dihukumi sekarang kalau kemarin hukum yang lalu. Sekarang loh, ya gitu. Kayak sa'i dan ketika kita sa'i dari Safa ke Marwah itu kan mengalami perluasan. Nah, bisa saja kita sa'i bukan di Safa Marwah pada Rasulullah, sah kita hajinya? Ya sah saja kan, hukumannya kan apa? Masalahnya hukum sekarang. Dan yang paling mudah, kata saya, paling mudah, Rasulullah ketika tawaf itu berjalan apa enggak? Sekitar mengelilingi Ka'bah itu. Riwayat hadis, Rasulullah ketika tawaf itu naik onta Pak. Ya, Rasulullah ketika tawaf itu naik onta. Tapi kan enggak ada ulama yang mengatakan sunnahnya tawaf itu naik onta. Kacau itu bukan itu kalau semua orang tawaf naik onta ya. Tapi karena fi'il Rasulullah tersebut, karena perbuatan Rasulullah tersebut, kan sekarang ada orang yang tawaf itu didorong pakai kursi roda atau mungkin pakai apa kan gitu. Bahkan sekarang katanya mau digunakan yang pakai yang nggak bisa jalan itu pakai kereta atau apalah kan. Sah apa nggak tawafnya? Ya sah, yang gitu. Ya sah, walaupun Rasulullah dulu nggak pernah melakukan. Nah inilah pentingnya kita itu untuk mengikuti ulama-ulama itu, karena tadi itu terkadang apa yang oleh Rasulullah lakukan,
perbuatan yang Rasulullah lakukan tapi haram buat kita? Banyak. Contohnya apa? Paling mudah nikah 9. Rasulullah melakukan, tapi ini apa? Haram untuk kita kan? Oh, Rasulullah melakukan sunnah nikah 9 itu nafsu itu. Alasan seperti itu. Karena sekali lagi, karena ada sesuatu yang khawas untuk Rasulullah SAW sendiri. Kayak contohnya salat tahajud tiap hari. Kata saya, itu khawas untuk Rasulullah, wajib itu. Tapi untuk kita, ya sunnah lah, misalnya gitu. Kan nggak wajib. Gitu. Maka hati-hati dalam mengatakan bahwasanya apa yang oleh Rasulullah lakukan itu sunnah, yang kalau Rasul lakukan itu bid'ah. Nah, pemisahan seperti ini nanti yang akan menjadikan kita kaku. Rasulullah nggak melakukan bid'ah, Rasulullah melakukan sunnah. Padahal hukum itu ada 5 kan gitu. Hukum itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram. Bahkan ada ulama yang membagi sunnah yang muakkad, yang ghair muakkad, dan itu makruh, ada yang makruh tanzih, ada yang makruh tahrim. Sampai seperti itu. Ada yang mengatakan ubah ini bukan hukum. Lah hubungannya apa? Ini ada definisinya. Definisinya hukum ubah itu apa? Kalau dilakukan atau tidak dilakukan nggak ada hubungan dengan pahala. Berarti apa? Ubah nggak masuk hukum. Tapi kemudian didebat. Takwa itu apa? Takwa itu melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Orang melakukan ubah, perbuatan yang ubah, jelas konteks dia ketika melakukan, dia pasti meninggalkan perkara yang haram. Ini nggak baik, ya kan? Berarti apa? Takwa juga kan dia kan? Harusnya dapat pahala juga loh. Maka ubah itu juga termasuk hukum. Karena dalam satu sisi, ketika seseorang melakukan perbuatan, contohnya badannya tidur lah, orang tidur, ubah nggak? Ubah. Ya, dapat pahala nggak? Ya lihat dulu. Ketika dia dengan tidur itu dia meninggalkan semua perkara-perkara maksiat, dapat pahala. Kalau niatnya seperti itu, kan gitu. Tapi kalau dengan tidur dia meninggalkan semua yang wajib, ya dapat dosa. Waktunya dia beri nafkah kepada anak istri, mah tinggal tidur. Kamu meninggalkan yang wajib, dapat dosa. Tapi dengan itu, misal dia ini tidak maksiat, tidak mencuri, tidak ghibah, tidak macam-macam lainnya gitu, berarti dia dapat pahala. Gitu, udah Islam itu aslinya. Nah, cuma kadang kita itu kadang tidak paham, tidak mengerti dalam konteks ini gitu. Orang kok tidur terus, maka kita selalu musnahkan apa ya? Biarin aja. Nanti dengan itu melakukan meninggalkan perbuatan maksiat. Tapi bisa jadi juga dengan tidur dia meninggalkan satu yang wajib. Nah, maka di sini ya, maka di sini kita kembali lagi dalam konteks bahwasanya kalau misalnya bahwasanya setiap khutbah kita ini diawali dengan bismillah. Kemarin sudah saya jelaskan bismillah, fadilah dengan ulang bismillah itu ya salah satu ulang fadilah yang disebutkan di kitab Ihya Talibin, mengutip hadis bahwasanya barang siapa yang segala sesuatu melakukan apapun diawali dengan bismillah, maka dia apa? Yahya sa'idan wa mata syahidan. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan mengucapkan bismillah, ketika mau minum, ketika mau keluar rumah, ketika mau tidur, minimal paling kan walaupun ada doa khusus kayak keluar rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya, mengenakan pakaian ada doanya. Tapi semisal kita nggak hafal doanya, kita hanya mengucapkan apa? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika selesai baca alhamdulillah. Ya, perbuatan yang semisal yang kecil-kecil seperti itu, tapi kita rutin melakukan. Ya, kata Rasulullah SAW itu Yahya sa'idan, dia akan hidup di dunia dengan bahagia. Wa mata syahidan, ketika meninggal dia akan dihitung termasuk orang-orang yang syahid. Ya, alhamdulillah, segala puji itu hanya Allah. Kalau kita mau memaknai lagi, memahami lafadznya kecil, alhamdulillah. Lamnya lil istighfar jam'i. Segala puji itu hanya Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Itu lafaz-lafaz yang luar biasa.
Tapi di setiap penyusunan kitab apapun, ya, berarti ulama-ulama akan menulis Bismillah, Alhamdulillah. Bahkan itu juga ketika khutbah pun dengan itu Alhamdulillah. Jumat, kalau nggak ada Alhamdulillahnya nggak sah khutbahnya itu, hati-hati makanya. Ya, Alhamdulillah. Maka orang-orang Arab itu ketika kita bilang terima kasih gitu, itu biasanya jawabannya kita kan terima kasih kan syukron gitu ya, syukron gitu. Tapi orang biasanya lah syukron atau wajib, katanya beli kayak gitu. Karena apa? Karena lapan pujian itu hanya untuk Allah, bukan untuk dia, gitu. Bukan untuk kita manusia itu enggak. Cuma karena hurufnya kita di Indonesia ya, terima kasih kita wajar mengucapkan seperti itu, bahkan termasuk kalimat yang istilahnya menunjukkan sopan santun ya nggak masalah. Cuma untuk orang Arab itu nggak asyukurillah, nggak ada gitu. Ketika kita mengatakan syukur gitu, jawabannya asyukurillah atau la syukur ala wajib, karena seperti itu. Kenapa? Karena tadi bahwasanya alhamdulillah segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita sama manusia. Tapi sekali lagi lompatnya sederhana, Bismillah, Alhamdulillah. Tapi ketika kita bisa mempraktekkan ini, walaupun kita mungkin nggak bisa mengarah kita Pak ya, cuma dalam konteks sehari-hari kita minum, kita makan, dalam satu teguhan kita mengucapkan lafaz Bismillah, kemudian ketika selesai kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Ada ijazah dari Syekh Mutawalli Sya'rawi dari hadis Nabi katanya, bahwasanya ketika kita mau minum, ya, ketika kita mau minum, kita tahu kan minum itu sunahnya kan 3 kali tegukan, kalau subuh selesai itu kan enggak. Jadi minum selesai 3 kali tadi gitu, enggak boleh bernafas dalam apa, ketika di gelas itu enggak boleh bernafas, karena emang ternyata kan juga ketika sampai kita sekarang kan ternyata emang enggak boleh gitu, ada apa istilahnya bakteri atau saya mau tahu saya mengatakan bahwasanya orang yang mau minum dengan 3 kali tegukan, ya, ketika mau minum sekali tegukan itu mengucapkan Bismillah, ketika selesai mengucapkan Alhamdulillah, kemudian minum lagi Bismillah, setelah selesai mengucapkan Alhamdulillah, sampai 3 kali tegukan. Selama air itu ada di dalam badan orang tersebut, dia akan terhindar dari maksiat. Ya, yang lebih ekstrim lagi adalah ketika seseorang makan, ya, makan atau minum, satu suapan, satu masukan dia mengucapkan Bismillah, ketika selesai ditelan dia mengucapkan Alhamdulillah, dia akan menjadi wali min auliyaillah, kekasih Allah, dengan sesuatu yang sangat sederhana tadi. Ya, bisa Pak? Kita kalau makan udah enak, udah pas. Jangan kan Bismillah, teman aja kadang lupa. Istri aja kadang lupa Pak. kita kan gitu, kita makan enak di kantor harus udah ajar. Ya, itu sesuatu yang sangat sederhana. Jadi kita sholat seperti biasa, ada sunnah yang kita lakukan. Cuma ketika makan, ketika minum, ketika mengenakan pakaian dan mengucapkan Bismillah walhamdulillah, kita akan menjadi kekasih Allah. Makanya kalau kita akan selalu diawali dengan Bismillah. Sebenarnya di sini, kalau Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kita selalu ingat, kita kenal dengan Imam Ghazali, tapi seringnya kita nggak tahu Imam Ghazali itu namanya siapa. Ya, Ghazali itu bukan nama. Ya, Ghazali itu bukan nama, bukan nama aslinya maksudnya. Ya, Ghazali itu nama nisbahnya beliau. Jadi ulama-ulama dulu itu lebih terkenal dengan nama-nama laqab, nama julukan, atau nama-nama nisbah. Bukan nama asli. Nama trendy. Ya, sama tren lah istilahnya kayak gitu. Maka kita ketika mau belajar apapun, usahakan kita kenalan sama orang yang mengarang kitab itu bisa. Maka di sini juga ide yang kita kaji itu juga usahakan kita tahu namanya siapa, pengarangnya siapa. Dia tahu namanya. Muhammad bin Muhammad. Masa namanya diletak? Iya. Jadi dia namanya Muhammad. Bapaknya Muhammad juga.
Muhammad. Kita orang Indonesia jarang. Kita namanya Abdullah, semisal masih nama anak kita Abdullah, misal bapak kita namanya Abdul, kan jarang sekali orang kayak gitu. Misal anaknya nakal, betul, itu kayak kemarin bapaknya sendiri kan seperti itu Pak. Makanya jarang. Cuma di orang Arab itu biasa. Namanya dia itu dari nama bapaknya juga dari nama kakeknya, itu biasa. Gitu, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi namanya mudah sekali Imam Ghazali itu. Kayak Abu Bakar. Kita tahu namanya Abu Bakar. Ya, sahabat mulia. Ya, mertua Rasulullah. Istilahnya disebutkan dalam Al-Quran Abu Bakar kan. Istilahnya orang yang derajatnya itu paling tinggi, istilahnya keimanannya paling tinggi Abu Bakar. Kita sering dengarlah di masjid juga kadang ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya gitu. Itu nama aslinya siapa? Kita kan tidak tahu. Karena Abu Bakar itu kan nama kunyah, kan gitu. Nah, maka cari Pak. Kayak di hadis kita selalu hadis itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu namanya Abu Hurairah. Ya, Nabi Hurairah gitu. Nah, Abu Hurairah itu namanya siapa? Nama aslinya Pak? Kenapa? Nah. Abu Bakar yang mengatakan Abdullah bin Quhafa. Ya, Abu Bakar, Abu Hurairah dan namanya tuh Abdurrahman bin Sakhar. Jadi terkadang orang itu lebih terkenal lakop atau kunyah atau nisbahnya, karena memang itu adatnya orang Arab seperti itu. Kayak kita lah, kita mengaku kita sebagai madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa? Nama aslinya? Idris. Idris atau Muhammad bin Idris? Muhammad bin Idris. Nah, maka istilahnya nama-nama orang-orang itu kita usahakan kenal. Ulama-ulama, terutama siapa? Terutama kita nabi kita kenal. Sampai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham sampai bin Adnan. Ya, kemudian yang perlu kita hafal lagi adalah nama-nama siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ulama Rasyidin, ada Tolha. Ya, kan banyak kan kita kan ada 10 kan, masa kita 10 ini kan? Kalau kuliah. Ya, usahakan 10 ini sedikit kita hafal. Mana tahu sudah tua atau ya paling tidak kita punya wawasan baru. Kita kenal nih, kita kan mengenal mereka. Itu saja dari ulama-ulama di sini. Mari kita disebutkan. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid. Nah, beliau dikenal dengan Abu Hamid. Cuma dikenal dengan Ghazali nisbahnya. Nisbah itu apa? Nisbah itu daerah, bisa saja daerah, kemudian dikasih ya nisbah kayak Jawi, misal Al-Indonesi, misal ya Patani, misal atau Al-Madani, misal. Dia kan punya ulama-ulama keren, Syekh Yasin Al-Madani, kan gitu. Maka kita juga usahakan, wah saya boleh nggak gitu Al-Bukhari, ya mana usahakan ya Bapak. Cuma kamu kan nggak ada yang kenal. Ya kita hasilnya seperti itu juga nggak ada yang kenal kan gitu. Dan lakupnya juga. Kayak ada ulama itu terkenal dengan nama Ibnu Daqiqul Id. Daqiqul itu apa? Daqiqul itu tepung. Tepung yang biasa digunakan ketika hari raya. Ya, ulama alim namanya Daqiqul Id. Aneh tak? Iya aneh memang. Cuma muncul banyak terkenal seperti itu dia maksudnya. Ya maka di sini ya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi kata sallallahu alaihi wa amin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Ya alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu sudah taukid. Segala puji itu hanya untuk Allah.
ditambahi dengan innal hamdalillah, dikasih dengan inna taukid. Padahal alamat alhamdulillah sendiri sudah taukid, karena terdiri dari jumlah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu, kaidah Arabnya itu jumlah ismiyah. Ketika lafaz itu menggunakan jumlah ismiyah itu sudah taukid, gitu. Udah kuat, maknanya itu udah kuat, ya, istilahnya. Maka di sini alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Mesti bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Nah, sholawat ini sesuatu yang paling luar biasa juga, ya adalah bacaan sholawat itu. Maka nanti kita akan pelan-pelan untuk mengkaji kitab ini. Sekali lagi, alhamdulillah kita bisa hadir, kita bisa duduk bersama, kita sayang sama-sama Pak ya. Mungkin sudah 1 jam dari yang kita mulai tadi. Saya cukupkan sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, maka silakan Pak. Ustaz, ini mengenai tadi susunan Bismillah, Alhamdulillah, baru sholawat ya. Iya. Nah, ini saya pernah dengar bahwa kalau kita baca, kita mau Bismillah, misalkan saya mau ngumumin nih hari Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu katanya sebelum Bismillah itu diucapkan itu kalau bisa setelah Assalamualaikum katanya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru Bismillah. Karena ada katanya apa, nggak boleh dahului kalau salam itu sebelumnya itu nggak boleh diucapin apa-apa katanya. Gitu Ustaz. Bebas. Taruh depan, taruh belakang, apa yang diucapkan. Gak ada aturan baku wajib. Jadi Bismillah itu harus setelah Assalamualaikum enggak. Atau Bismillah dulu baru Wassalamualaikum. Itu nggak ada hukum wajibnya gitu. Jadi bebas. Ya, jadi bebas. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, silakan. Cuma biasanya Bismillah itu langsung di awal. Ya, ketika saya khutbah itu Bismillah dulu apa Assalamualaikum dulu? Bismillah. Cuma kan nggak masuk dalam kategori apa? Tidak masuk dalam kategori rukunnya khutbah. Karena rukunnya khutbah apa? Alhamdulillah. Nah gitu. Ya Allah, Assalamualaikum itu. Assalamualaikum masuk rukunnya khutbah nggak? Selesai kan? Terus gimana? Paling baik gimana? Ya udah ngikutin. Di sini biasanya gimana? Salam dulu apa Bismillah dulu, silakan. Gitu. Tapi biasanya kalau kita nggak ngikutin yang mayoritas di sini tuh kita tuh salam. Padahal masalahnya nggak apa penting-penting apa sebenarnya. Ya nggak? Masa itu kan nggak terus kemudian karena pengumumannya diawali dengan Bismillah semuanya nggak sah, itu kan enggak. Esensinya kan nggak di situ. Gitu. Tapi kadang-kadang karena saya suka dari dulu Bismillah dulu baru Assalamualaikum. Kadang-kadang lupa, tapi kadang-kadang ingat Assalamualaikum baru Bismillah. Ya maka silakan. Ya mau di yang mana dulu silakan. Nggak ada hukum pasti harus salam dulu atau hukum pasti Bismillah dulu. Mungkin ada yang lebih tahu. Kalau setahu saya seperti itu. Oke, ada lagi Pak? Jelas ya? Iya, enggak. Ada sebelah sana. Halo. Waalaikumsalam. Ya, terkait yang kunut yang sholat pakai kunut dan yang pakai kunut kan kadang-kadang menjadi permasalahan gitu ya. Ya. Kadang kita juga apalagi dengan meleknya teknologi sekarang kita bisa lihat dulu di YouTube gitu kan. Dan itu malah kadang-kadang yang pakai kunut ya hina lah gitu. Makanya kadang-kadang kan malah menjadi polemik gitu. Iya. Kita gitu. Menjadi kita tuh menjadi panas gitu soalnya ya mungkin dari pihak yang memang agak keras gitu kan ada juga gitu. Nah itu
itu kan sudah ada perbedaan. Sudah ada perbedaan. Dan perbedaan itu tidak mungkin bisa disatukan. Ya, perbedaan itu tidak mungkin bisa disatukan. Masalah aku dan gak aku ini. Imam Syafi'i ketika menjadi imam di Baghdad waktu itu, yang mana di situ mayoritas adalah yang menjadi makmum itu adalah murid-muridnya Imam Hanafi. Beliau sholat nggak pakai kurun. Tapi ketika ditanya, loh katanya kurunnya itu termasuk sunnah apa? Kenapa kamu di sini sholat nggak pakai kurun? Kata itu. Diserangnya seperti itu. Karena saya menghormati madzhab di sini. Jadi perbedaannya sudah madzhab, bukan perbedaan ormas. Ya Pak ya. Jadi bagaimana? Ya ini perbedaan yang sudah ada pada zaman dulu. Dan orang zaman dulu juga saling damai-damai aja. Maksudnya beda aja, saling membenarkan, bukan saling menyalahkan. Ketika kamu mengatakan kurun itu benar atau yang kurun itu adalah pelaku bid'ah, maka justru kamulah yang pelaku bid'ah. Kenapa? Ya kamu menghukumi sesuatu yang gak bid'ah menjadi bid'ah, itu adalah pelaku bid'ah. Ya. Dan kamu justru menyalahi jumhur. Jumhur itu udah beda-beda aja. Soal pakai kurun dan gak pakai kurun dulu itu biasa gitu loh. Nah sekarang kamu mau mempermasalahkan. Tapi kan dalilnya hadisnya gak kuat. Ayo kita baca buku yang banyak. Jangan gitu. Kenapa sih Imam Syafi'i harus kurun? Bahkan kalau gak kurun kan susah kan ya. Cara seperti itu. Imam Syafi'i kan bukan ulama hadis. Justru ulama hadis itu hadirnya setelah Imam Madhab. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu justru hadirnya setelah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi bukan kebalik, bukan ulama hadis dulu baru ulama fikih, enggak. Justru ulama fikih dulu baru ulama hadis. Rupanya seperti itu. Perbedaan ini sudah terjadi pada zaman tahun 200 Hijriah. Nah sekarang kalau mengatakan itu adalah berarti orang dulu, berarti pelaku bid'ah semua, berarti orang membid'ahkan ulama-ulama yang sah. Alhamdulillah. Nah saya menyalahkan beliau. Wah apalagi nanti Ramadan itu paling ramai itu masalah satu masalah jumlah rakaat tarawih, dua masalah niat. Niat tidak masalahnya nggak sih? Mau baca juga sih. Niat. Nama itu sama buatin anak dari Bani Syari. Ramadan apa tadi? Ramadan. Paling aman di bawah ya. Ramadan ini tahun ini kan. Ramadan bola. Enggak. Lamanya dicapai nggak biasanya? Biasanya dicapai nggak? Habis sholat tarawih Ramadan hadis sanati atau sanata? Sanati. Ramadan hadis sanati. Sanati. Ramadan hadis Sanati. sanati. Ya. Nah itu menurut pendapat Ustaz secara nahwunya seperti apa? Apa Ramadani? Masalahnya apa ya? Nama itu sama berarti anak tadi berdisyari Ramadan hadis sanata. Hadis sana. Ya, itu boleh. Tapi ketika Ramadan hadis sanati itu boleh. Ramadani hadis sana. Nah, yang nggak boleh itu ketika Ramadan hadis sanati. Jadi Ya. nah, Atau Ramadan hadis sanatnya nggak boleh. Secara nahwu ya, secara nahwu ya. Kenapa? Karena lafaz Ramadan itu termasuk ghairul munsharif. Lafaz ghairul munsharif itu bagaimana? Lafaz yang tidak menerima tanwin. Dalam lafaz Arab yang tidak menerima tanwin ini punya hukum khusus. Hukum khususnya apa? Ketika dia dibaca jar, dia di fathah. Maka nama itu sama berarti an-adani fardhi syahri Ramadan. Yang itu. Nah,
apa ya? Ada lah lain. Bayangkan dikit. Nah, tapi kita boleh Ramadan. Nah, itu dibaca Ramadan di kapan? Jadi tadi Ghairul Munsharif itu alamat jarnya adalah fathah. Kalau tidak dibutuhkan lagi, tidak disambung dengan lafaz selanjutnya, maksudnya kalau tidak disambung dengan lafaz selanjutnya, maka juga tanda jarnya adalah kasroh. Maka Ramadhani hadhihi sanati. Nah, sanati ini menjadi mudhof ilaih dari Ramadhani di sini. Maka nanti itu ada di Hasyiah Termas. Ya, ada kitab kitab kedua itu Hasyiah Termas itu di sini disebutkan. Ya, nama itu Salawati Anadai Fahdi Syahri Ramadhan Hadhi Sanata atau Ramadhani Hadhi Sanati. Karena kalau kita membaca Ramadhan Hadhi Sanati, nah ini Sanati ini dia dibaca Sanati kenapa? Itu nggak ada alasannya, nggak ketemu nanti, nggak ketemunya di situ. Karena lafaz yang dibaca jar istilahnya itu harus ada yang menjarkan. Nah, ketika kamu memutus Ramadhan Hadhi Sanati, nah Hadhi Sanati ini nggak ada yang menjarkan. Ini fatal secara sanatnya fatal. Jadi maka dibahas. Cuma sama bahasa ilmiah misalnya gitu. Yang bahaya itu ketika niat itu adalah bid'ah. Rasul puasa nggak pernah niat. Nah itu biasa. Saya itu kayak dia pernah ketemu sama Rasulullah banget. Saya nggak tahu lah. Saya nggak mau bilang seperti itu. Ya Rasul nggak pernah niat. Kayak lama usolli fardu duhri kan ada gitu kan ya. Rasulullah nggak pernah niat sholat seperti itu. Nah itu yang bikin ulama agar kita itu istilahnya itu benar-benar hadir dalam ini itu untuk sholat. Cuma sekarang karena kita diajarkan seperti itu tapi nggak tahu maknanya. Sholat itu artinya apa gitu kan. Mau udah paham maknanya kan ternyata. Bedanya dulu nggak ada YouTube, sekarang ada. Itu yang bikin umat jadi. Ya, nggak salah. Betul masalah seperti itu tuh dibuat asik aja lah istilahnya gitu. Nah, dulu aja pernah itu dalam satu kajian, wah mereka itu selalu orang yang melakukan ini kafir, ya gitu, kafir. Sebelah bid'ah, ujung itu bid'ah, syirik, kafir, halal darahnya. Dikatanya seperti itu. Ketika selesai majelis, ada duhur gitu. Tanya, loh, kan nggak salah kan? Katanya kamu mengatakan saya kafir, ngapain saya salah tuh kafir? Masalahnya kafir nggak sah? Ya kafir tapi, oh berarti saya nggak kafir kan gitu. Berarti pendapat kamu yang kafiran saya salah kan gitu. Karena kamu masih menyuruh saya untuk sholat. Itu juga perdebatan siapa? Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah sependapat dengan kaum Khawarij ini, Mu'tazilah ini. Ya gimana? Yang kalau pelaku dosa itu hukumnya adalah dihukumi kafir. Orang yang zina, orang yang mencuri, orang yang membunuh itu hukumnya kafir. Ditanya si Imam Ahmad bin Hanbal ini, kalau mereka kafir tobatnya bagaimana? Tobatnya sholat. Karena sholat itu kan bisa menggugurkan banyak macam-macam dosa kan gitu Pak ya. Hadisnya kan gitu. Saya Syafi'i ini diketawain. Kenapa ketawa katanya? Lah katanya kamu katakan kafir. Lah sholatnya kafir hukumnya apa? Sama enggak? Sholatnya kan kafir hukumnya sama enggak? Enggak.